Wong opo? Ketoke nek wong maling. Wis ayo Ren, delok yo. Kono. Waduh, di mana pencurinya ya? Tenang, Nek. Ayo mesti dudukna ya. Yes, yo. Di kebun ini ada sekitar 250 pohon jeruk Bali yang sudah mulai ditanam sejak tahun 80-an. Goblok sik, wae kesel ki. Oh iya, iki arep digawe cendol ya. Berarti ya dhewe butuh susu kambing. Ya wis saiki Ren, saiki awakmu njupuk susu kambing dhisik ya. Aku. Ini dia peternakan kambing milik pamanku Diski. Di tempat ini ada sekitar 350 ekor kambing. Wah, banyak ya. Bukan sembarang kambing yang dipelihara di sini. Tapi kambing yang berasal dari luar negeri. Pak Le, aku rena menjeluk susu. Wong wayahe merah ya, Lang. Lah terus piye Pak Le? Ewang ngono makane wedhus dhisik ae, Lang. Yuk teman-teman, kita bantu paman dulu. Kalau kambing bur ini dipelihara untuk pejantan kambing potong karena pertumbuhannya yang cepat. Nah, kalau yang besar ini berjenis awasi dari Timur Tengah. Ayo, mana merah susu yuk. Gawan aja, ada. Dadi iki Lang, wedhus sing diperah iku wedhus sing putih-putih iki. Iki anakane Sanen karo Jawa. Jenengane Sapera. Sebelum diperah, cuci dahulu dengan air hangat agar susu lebih bersih dan tetap steril. Satu kambing Savera dapat menghasilkan 2-4 liter susu. Hehehe. Banyak juga ya. Lang, iki susune jarine arep gawe es cendol. Nggih Pak Le, kula beto riye nggih. Yuk, bawa susunya. Susu kambing dan jeruk pamelo sudah siap. Yang akan kami buat jadi cendol bukan buah jeruknya, tapi kulit jeruknya. Kupas kulit jeruk tipis-tipis. Hanya buang bagian hijau atau kulit terluarnya. Agar getah kulit jeruk cepat hilang dan lunak, potong-potong kulit jeruk menjadi dadu. Taburkan garam, aduk sampai merata. Rendam kulit jeruk selama semalam. Semua masakan dari kulit jeruk harus melalui proses ini. Selain menghilangkan lemak, juga untuk menghilangkan rasa pahit. Rebus kulit jeruk kurang lebih 30 menit sampai kulit lunak. Haluskan kulit yang sudah matang dengan cara ditumbuk sampai halus ya, agar mudah tercampur dengan adonan yang lain. Sebelum air mendidih, rebus tumbukan kulit jeruk, tambahkan tepung terigu dan garam. Aduk sampai adonan menjadi bubur. Pisahkan menjadi 3 bagian. Tambahkan pewarna makanan, aduk lagi deh sampai rata. Wih, warnanya jadi lebih menarik. Yuk, cetak adonan cendolnya. Oh iya, bagian bawahnya harus memakai air es agar adonan cendol yang dicetak cepat menggumpal. Tambahkan gula merah, masukkan cendol dan susu kambingnya. Ini dia, cendol dawet susu kambing buatan kita. Enak rasanya. Ayo, coba tebak paman sedang melebur besi untuk apa? Paman melebur besi untuk membuat wilahan, salah satu alat musik yang ada di gamelan.
Ini paman, kami bawakan batang pisangnya. Kupas batang pisang sampai menjadi beberapa lapis. Jangan sampai sobek ya. Lipat lapisan batang pisangnya. Tusuk deh dengan capitan. Untuk mencetak perunggu kualitas bagus, ini bahan utamanya. Tembaga dan timah kualitas bagus. Panaskan semua bahannya kurang lebih 30 menit. Untuk peleburan, paman memakai arang kayu jati. Bukan karena panasnya yang tinggi, tetapi arang kayu jati mudah dikendalikan panasnya. Kalau arang yang lain susah dikendalikan, malahan bisa merusak bahan peleburan. Cetakan harus diberi oli agar cairan logam tidak menempel dan permukaannya halus. Karena batang pisang banyak mengandung air, bisa melindungi tangan untuk mengambil lelehan besi biar nggak panas. Nah, itu dia fungsinya. Tuang cairan logam dan wush, api menyala. Siram dengan sekam padi agar hasil wilahannya halus. Pukul besi sampai sesuai dengan bentuk yang diinginkan sambil terus dipanaskan. Proses ini dinamakan penyelarasan, yaitu menyamakan nada agar sesuai dengan not. Jadi alat musiknya bisa bersuara merdu. Kalau nadanya masih kurang pas, harus dikurangi lagi dengan cara dikikir. Kalau nada sudah pas, gosok wilahan agar mengkilap dan lebih menarik. Terakhir, tinggal rangkai wilahannya. Harga satu set alat gamelan bermacam-macam, tergantung dari jenis bahan yang dipakai. Contohnya, gamelan besi berharga 55 juta sampai 70 juta rupiah. Dan yang kualitas terbaik seperti yang kami buat tadi dengan bahan perunggu berharga 325 sampai 400 juta rupiah. Ini dia teman-temanku bermain gamelan dari pengrajin gamelan Margo Laras. Keren kan? Wah, ini pasti orang yang dari awal kita cari. Ayo, kejar! Kali ini pasti tertangkap. Apalagi yang mengejar rame-rame seperti ini. Wah, kok bisa menghilang ya? Jadi penasaran sebenarnya orang itu siapa dan mau apa. Ini pamanku Sukimun. Paman sudah membuat kerupuk beras sejak tahun 1987. Setelah beras matang menjadi nasi, angkat dan pindahkan ke dalam bakul. Masukkan nasi ke dalam cetakan. Tumbuk sambil tambahkan sedikit pewarna alami. Cetakan ini selain menjadi alas tumbukan, juga menjaga agar nasi berbentuk kotak, agar lebih mudah ketika pemotongan nanti. Diamkan adonan kurang lebih semalaman. Lalu potong semua adonannya. Ketika musim hujan seperti ini, penjemuran kerupuk memerlukan waktu yang lebih lama, sekitar 2 sampai 3 hari. Penggorengan kerupuk juga harus pas. Tidak boleh terlalu matang atau terlalu mentah. Masak-masak sudah, belum lengkap kalau belum dicicipi. Rasanya tak diragukan lagi. Enak banget.
bener Mas, wis ing kebon jeruk kae. Iya, Lah terus ing Jati kan nyapa? aku ngrungokno anak gamelan kok enak. Aku akhirnya joget-joget. Aduh, ternyata kalian semua salah sangka. Ini dia kakakku Agung. Kakak Agung sengaja berpakaian pantomim untuk menghibur anak-anak atau warga yang meminjam buku. Yaps, Kak Agung mempunyai misi agar anak-anak giat membaca. Hari ini sedang ada pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh perhutani. Kami dan warga sekitar diperbolehkan mengambil batang kayu yang kecil atau rantingnya untuk kayu bakar. Kami menyebut ranting kecil ini kayu rencek. Teman, hutan ini milik negara yang dikelola bersama masyarakat sekitar. Nama lembaganya Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan. Oh ya, sebelum ditebang, pohon harus dikeringkan terlebih dahulu selama setahun. Ini berguna supaya batang kering dan tidak pecah ketika ditebang. Topeng iki. Topeng siapa ya? Masa wae bapak-bapak. Ya ora mungkin kalau udah cacai kok. Oh, iku Nenek. Gue, ana apa Pakde? Iki topengmu ya? Iki apa ya? Iya. Kan wae iku mang. Delek gak bretek. Iya ta ya. Kok Iku ono kayuku wis gawa rono, gak usah sedih. tenang saja, pamanku bisa buat kerajinan dari limbah kayu jati kok. Terima kasih paman. Yuk, langsung kita meluncur. Pak Lek, tolong gaekne topeng. Topengku ndek mang pecah. Ki kayune. Oh, kayune gak usah nganggo iki. Nang kene wis akeh bane, sampean melu aku. Ayo. Sebelum melakukan proses pembubutan, kayu harus diukur diameternya untuk menentukan titik tengah kayu. Kayu dibentuk dengan cara diputar dan dikurangi pada bagian tertentu. Kayu yang dibubut harus diperhatikan matang-matang agar tidak banyak yang terbuang. Nah, ini giliranku. Kayu yang tidak bisa dibubut kemudian dipahat. Nah, topeng Erle sudah mulai berbentuk. Kalau ini proses pengamplosan agar kerajinan yang dibuat halus dan mengkilap ketika diberi lapisan cat. Sebelum dijual, masih ada satu lagi yang harus dilakukan. Yaps, proses pengecatan atau pelitur. Agar kayu jati lebih mengkilap dan serat kayunya terlihat. Di sini ada berbagai macam kerajinan akar jati. Mulai dari gelas, piring, vas bunga, pokoknya lengkap. Lang dolang. Nggih, Mbak. Ayo golek isi kedawong. Ayo, Cah. Ayo. Cah. Ayo. Matur nuwun ya, Pak Lek. Ya, ya wis. Sepertinya Erle senang dengan topeng barunya. Jangan sampai rusak lagi ya. Oh iya, kali ini kami akan membantu kakak mencari biji kedaung. Lang, ning ndi Masmu? Lebo. Ayo ngomong bengoe. Mas. Bang, gini lho. Tur, Mas. Wah, ternyata sudah naik duluan. Yuk, langsung saja kita bantu. Nah, ini yang namanya pohon kedaung. Besar sekali kan? Semua bagian dari pohon kedaung ini bisa dimanfaatkan sebagai obat atau jamu loh. Kali ini yang kita petik buah kedaungnya ya. Aduh, hati-hati Lang. Maaf, tidak sengaja.
Seperti ini buah kedaung tua yang belum dikupas. Yuk, langsung saja dimasak biji kedaungnya. Karena kampung kami berdekatan dengan Waduk Saradan, kami akan membuat makanan dengan ikan yang ditangkap dari danau. Yuk, siapkan bahan-bahan masakannya. Sebelum diolah, biji kedaung harus dikupas dahulu. Buang bagian kulit, ambil bagian bijinya saja. Sangrai biji kedaung sampai berwarna hitam. Kalau biji sudah terkelupas dari kulit dan berwarna putih kecoklatan, tandanya sudah siap diangkat. Lalu tumbuk. Jangan terlalu halus ya menumbuknya, agar masih terasa renyah ketika dimakan. Ini dia bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Ulek semua bumbunya sampai halus. Kalau sudah halus, lumuri dengan bumbu sampai rata. Bungkus dengan daun pisang, lalu tutup yang rapat. Kukus ikan kurang lebih 30 menit, sampai semua ikan matang. Sambil menunggu ikannya matang, parut kelapa untuk jadi taburan makanannya. Nah, ikannya sudah matang, dan nasi ketannya sudah siap. Langsung saja beri taburan parutan kelapa yuk. Biar tambah lengkap, jangan lupa taburan biji kedaung yang sudah halus. Yuk, langsung saja kita santap. Rasanya nikmat. Kelapa ini nih bahan utama membuat wingko. Rit, aja diombe. Kuwi engko dienggo gawe wingko. Parut kelapa sampai halus. Sambil menunggu parutan kelapanya selesai, bikin adonannya yuk. Siapkan tepung beras ketan, campur sedikit gula pasir, aduk sampai merata. Mbak, iki seroto, Mbak. Iki seroto karo ngenteni klopone sik. Iki, Mbak, klopone sing wis diparut. Iya. Tarono ya. Heeh. Campur parutan kelapa dengan adonan tepung. Nah, tambah saja kan. Tambahkan air kelapa agar kue yang dibuat lebih gurih. Bagi adonan menjadi 3 piring, karena kami akan membuatnya jadi 3 warna. Tuang adonan ke cetakan dan masak sampai semua adonannya mengeras. Rahasia memasak wingko, bagian cetakan besi tidak boleh langsung terkena api. Tapi beri alas besi atau pasir agar panas tidak membuat bagian luar wingkonya gosong. Iki, Mbak. Yo kayak kono ben adem sik ora totone. Jangan lupa, kami masih punya brem yang akan dikombinasikan dengan wingko. Potong-potong brem, lalu panaskan. Larutan brem ini akan kami pakai untuk lapisan atas kue wingkonya. Oles wingko dengan adonan brem sampai merata. Taburkan parutan kelapa. Pasti teman-teman di rumah penasaran sama rasanya. Semua sudah siap. Cocok ke adonan brem, lalu hap. Rasanya gurih, manis, dan ada sedikit rasa dingin dari adonan bremnya. Ayo cepat teman-teman, jangan sampai kita terlambat. Hari ini kami janji akan bermain kesenian dongkrek bersama teman-teman. Wah, sudah mulai ternyata. Tapi untungnya kami belum tertinggal lama. Yuk, langsung saja ambil topeng dan posisi. Nah, topeng inilah yang selama ini selalu dipakai Erle kemanapun.
topeng dongkrek. Dongkrek ini kesenian tradisional khas Caruban, Kabupaten Madiun. Zaman dahulu dimainkan dan dipercaya bisa mencegah masyarakat terkena wabah penyakit. Nama dongkrek berasal dari suara alat musiknya. Dung dari suara beduk dan krek dari suara alat musik korek. Topeng penari dongkrek ada 3 jenis. Genderuwo atau buto, topeng putri atau roro ayu, dan topeng Mbah Palang atau orang tua. Unik kan? Kalau bukan kita yang menjaga tradisi, siapa lagi? Gimana? Seru kan petualangan kita kali ini? Salam bocah petualang. Dadah!